Satu laginya yang ini. Nah ini angin dan kabut, jadinya pindah ke sana, ditutupin plywood. Trekking kecil-kecilan gitu. Ada yang camping gitu. Anak-anak di sini kita sediakan tak nyampe 500 orang juga 500 bisa kan orang sini. bisa. Bahkan kemarin nyampe 2 grup kan, 2 grup. Ini 2 kelompok ya gitu. Ada pemburu. Yo, selamat sore kawan internet, balik lagi dengan Bogel Kauk Dadas. Hari ini ada di Geoteater di daerah Cidadap, Padalarang, deket dengan tebing 125. Hai. Hai. Nah, di sini ada camping ground. Nah, kalau ini tebing Hawu. Ada satu laginya yang ini. Nah, ini Cirata ini. Jadi ada 2. Ini biasanya dipakai buat hammocking yang bolong itu. Jadi dia hammock, tapi dia ngegelantung nantinya ke bawah. Kalau yang ini biasanya untuk panjat tebing. Ini juga yang ini, tapi seberangnya yang terkenal itu. Nah, kalau di Bandung kan biasanya yang ya mungkin ya Bandung atau KBB ya, Cimahi dan sekitarnya, Padalarang. Kalau mau panjat tebing ya biasanya di tebing 125, Citata 125. Ini aku coba spill, di sini ada tempat untuk camping, ada warung juga di situ. Jadi tempat campingnya langsung melihat ke si Gunung Hawu. Ini luas banget, luas. Mungkin bisa nampung 50 tenda mungkin bisa. Terus di sini juga ada balai-balai. Terus ya, ada warung juga. Nah, ini parkirnya dari sana. Ini parkir mobil. Ini tempat nongkrong. Ini juga ada tempat nongkrong. Ada villa. Ini juga ada kolam renang di sini. Terus musola juga ada. Musolanya sebelah sana. Ini parkir motor, parkir mobil, ada balai-balai, ada villa. Kalau kesananya buntu. Jadi browsing aja Geoteater Hawu Pabeasan. Nanti kita tanya-tanya Mang Deden untuk lengkapnya. Coba kita tanya nanti Mang Deden. Ini ada kolam renang. Ini tiketing di sini. Jadi kalau parkir motor di sini, parkir mobil di sini. Hai. Tuh ada shelter lagi. Nah, ini masih ada sih. Nah, itu tebing 125. Ada shelter. Nah, di sini ada ini tadi kolam renang. Terus ada parkir. Terus ini juga ada, kayaknya ini model villa gitu ya. Mungkin model villa gitu lah. Tapi ini kayaknya belum jadi. Kalau ruangannya sih udah jadi. Ada ruangan yang tertutup, ada yang balai-balai kebuka.
terus ada halaman, dapur yang belum jadi. Terus di sini ada ini kolam renang. Dan itu aku nggak tahu nyewanya ke siapa dan lain. Kita coba tanya Kang Dede nanti. Kang Dedenya lagi ngobrol dulu. Tuh si Wetan di situ. Ini juga parkir motor. Kemarin aku tidurnya di situ, di luar. Tadinya mau di balai-balai kayak gini nih. Cuman angin besar. Angin dan kabut. Jadinya pindah ke sana, ditutupin plywood. Guys, kata mari wawancara itu seperti Ke mana? Mereka mana? ayah Preogira. Itu teman dari APGI. HPGI. Bisa. Atas kedatangan pengunjung Medan jalur lahan target waktu ini sudah umum. Bisa teman-teman dapatkan informasinya. Ini hal-hal yang baru nih. Faktor tata kelola kawasan. Nah ini yang perlu diperjelas nih di kita nih. Hanya satu destinasi wisata gunung api ataupun wisata petualangan gunung gitu ya, pendakian gunung yang punya sertifikasi SNI, Kang. SNI PPA itu pengelolaan wisata alam. Di Papandayan itu dijadikan atraksi sama pengelola dan akan dicabut rencananya sama pihak. Nah ini baru dari regulasi. Sebenarnya Indonesia sudah mengeluarkan regulasi. Lagi sharing session sama Kang Ucan di Gagatar ini. Acaranya acara apa? Ini baru contoh, ternyata kelompok sekarang kan. Kalau dulu kan Nah, kelompok hafalan. aku udah duduk di sebelah. Katanya mau nih. Mana gambar ieu-na? Lawan iya di tukang ya tuh. Ciri. Nilai-nilai ini sangat Kurang kita tanya di sini ada apa aja. Jadi mungkin. Tapi bahasanya malah ngerokok gitu naon bebas lah. Kira mundur kan. Baik ke kerek mantang lah di Karek mantang sana ke orang pada Mandala. Cek. Ya. Oke, nah sekarang aku udah sama Kang Dede yang ada di Geoteater sebenarnya. Jadi memang kita ngobrol saja Kang Dede. Siapa? Ya. Ngobrol apa aja yang ada di sini gitu, terus teman-teman bisa lihat atau mungkin ada wisata di sini yang apapun yang bisa dinikmatin sama kayak laku itu apa aja yang ada di sini. Boleh diceritain Kang Den? Oh gitu Kang ya, cerita sedikit lah Kang ya. Jadi ini kan sebenarnya ini buah dari misi kita dalam misi konservasi kars Kang. Awalnya konservasi kars. Kars itu apa? Kars itu gunung batu gamping lah gitu ya. Gunung batu kars itu. Gunung batu gamping yang dilindungi gitu kan. Jadi kita membuat semacam kampung geowisata berbudaya lingkungan kan. Jadi kita memang memadukan antara eco village, kampung berbudaya lingkungan dengan kampung wisata geologi, sehingga kita mengistilahkan kampung geowisata berbudaya lingkungan. Jadi memang di sini kan kawasan kars ya, kawasan batu gamping, kawasan lindung geologi gitu yang memiliki keunikan gitu. Nah harus dilestarikan, termasuk juga perkampungannya. Perkampungannya, masyarakatnya juga harus berbudaya lingkungan gitu. Sehingga teman-teman komunitas bersama dengan warga di sini membuatlah semacam kampung geowisata berbudaya lingkungan. Sebenarnya ini kita berada di kawasan zona 3. Zona 3. Kami menyebutnya zona 3 dengan nama Geoteater Hawu Pabeasan. Geoteater Hawu Pabeasan. Tepatnya sih ini di Bukit Bakung ya, Bukit Bakung di Cidadap, Desa Padalarang. Jadi di zona 3 ini adalah penampakan ataupun geoteater itu kan teater itu pertunjukan ya, pertunjukan kegeologian. Jadi kita ingin menampilkan
bagaimana keunikan geologi yang ada di tebing Kars ini salah satunya. Ini tebing Hawu namanya, tebing Hawu Pabeasan gitu. Jadi orang bisa main ke sini hanya sekedar niis kan ya, niis sambil menikmati alam, pemandangan alam, termasuk tidak hanya perkebunan ya, tapi ada geologinya, ada geonya gitu, ada geonya. Kalau bahasa sekarang mah healing lah, Healing lah gitu ya, niis ya. Niis Healing gitu. lah. Makanya disajikan lah ada taman nongkrong seperti ini kan di depan gitu, di belakangnya ada tebing gitu. Biasanya masyarakat di sini atau pengunjung ya dari mana-mana lah sekarang udah mulai rame ya. Jadi hanya sekedar untuk buat tram gitu kan, sekedar olahraga, trekking kecil-kecilan gitu. Ada yang camping gitu. Anak-anak di sini kita sediakan ada flying fox gitu kan. Oh, flying fox ya. Flying fox anak, termasuklah ayun-ayunan sekitar ini gitu. Termasuk mungkin biasanya untuk gathering komunitas, biasanya gathering sekolahan gitu. Itu kampus masuk gitu. Mereka sambil beredukasi di sini yang biasanya mereka lakukan gitu. Termasuk ya masyarakat di sini sudah mulai berkembang. Ada yang punya lahan, mereka buat ada kolam renangnya Kang, kolam renang anak kecil gitu kan. Terus ada baleriumnya yang bisa dipakai, ada homestay-nya juga lah, penginapan gitu ya, penginapan juga bisa dipakai gitu. Nah ini kita munculkan yang ada di sini. Setidaknya kita ada nilai edukasinya, makanya ada disediakan papan informasi tentang apa itu Kars, apa itu Hawu, apa itu Pabeasan, apa itu geoteater. Termasuk sebelum ini sebenarnya ada zona 2 Kang. Ada zona 2 itu kita sebutnya prana raksa. Prana raksa itu artinya prana itu kehidupan, raksa itu menjaga kehidupan. Itu sebenarnya lebih kepada awalnya itu kita ada program penganekaragaman atau pelestarian keanekaragaman buah langka Kang. Buah langka dan lokal Nusantara gitu. Jadi antaranya kan udah banyak yang nggak tahu kan, juga naon Kang, jamlang, bisbul, mundu sok gitu kan. Naon deui banyak aneh gitu kan. Itu aneh itu menurut BRIN ya, menurut BRIN. Jadi di sini dikembangkan taman buah langka. Sehingga kita di situ buatlah trek untuk biotrackingnya, biotrek untuk jalan gitu ya, sambil melihat edukasi buah-buahan lokal dan langka itu. Sehingga di pohon itu kan kita buatkan tag pohonnya, ada edukasinya di situ gitu. Sehingga si pengunjung itu biasanya bisa berkunjung ke situ. Kalau ada buahnya boleh mengambil buahnya gitu. Cuman buahnya sekarang belum panen raya gitu. Itu zona 2, zona 3 itu kita punya ini Kang. Punya wahana edukasi terpadu. Taman edukasi terpadu gitu. Di situ kita punya aula untuk pertemuan. Terus si pengunjung itu kalau dalam bentuk rombongan kita ada semacam penyampaian materi umum dulu tentang apa itu kampung berbudaya lingkungan. Yang ada di sekitar sini. Sekitar sini. Kampung iklim itu seperti apa gitu. Biasanya kita sampaikan di situ dulu gitu. Kemudian di situ juga ada zona-zona untuk belajar kan, seperti bank sampah, bagaimana mengelola sampah organik, bagaimana mengolah sampah non organik, terus bagaimana juga pembelajaran tentang ketahanan pangan. Kita kan punya greenhouse gitu ya. Termasuk di situ kita juga ada boulderan Kang. Boulderan itu untuk melatih anak-anak lokal kita, anak-anak pemula untuk mengenalkan panjat tebing sebelum mereka belajar ke tebing gitu kan. Karena kan tadi kita mindsetnya di sini itu kampung panjat tebing juga sebenarnya, karena kan kita punya tebing gitu. Nah itu yang zona ini, 1 yang ya. tebing Hawu sama tebing Hawu Pabeasan sama Citata. Betul, Citata 125 itu Pabeasan gitu. Nah yang dekat ke sini itu Hawunya. Kalau Pabeasan tebing 125 itu di belakangnya gitu. Nah makanya Hawu itu sekarang sedang ramai juga tuh, marak anak-anak muda mah resep karena rappling ya kan ya, karena hemukan di atas tebing. Nah Di atas tebing. Hemuk di atas tebing. Nah, udah ngetren lah. Sekarang lagi ngetren. Itu yang kita sebut dengan zona 4 gitu. Jadi tidak hanya panjat tebing, tapi juga ada rappling, ada hemuking gitu ya. Ada istilah baru sekarang, ada scramblingnya gitu. Scrambling itu jalan tapi pakai tali gitu. Itu yang kita kembangkan. Dari sini masih relatif
karena ini kampung dekat dengan perkotaan Kang, dekat kota Bandung, keluar tol Padalarang masih Caket gitu ya, Kota Baru Caket lah gitu. Jadi bisa jadi alternatif untuk tidak hanya bermain tapi juga belajar tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman geologi. Dan masih murah lah gitu ya. Seperti di sini misalkan di Geoteater kan masuk cuman Rp2.000 gitu ya. Motor parkir cuma Rp2.000 gitu. Camping itu hanya 15.000 per orang gitu. Kalau booking misalkan ada acara apa hanya 5.000 per orang masuk gitu. Balai-balai ini masih murah lah. Satu balai itu ada yang 15.000, ada yang 25.000 1 jam per jam. Per jam. Gitu. Villa Villa itu 250.000 sih, 250.000 per hari malam. ya, per hari per malam. Per gitu. malam. Per malam. Gitu. kita teh udah include breakfast kah atau makan malam? Itu belum sih, belum. Berarti Kang. hanya tempatnya aja. Hanya tempat. 250 ribuan. 250 ribuan gitu. Jadi tapi nanti kalau kamar kesini nginep misalnya bisa disediain mau request apa gitu. Karena di Kambing sini juga guling misalnya. bisa kambing Atau guling. Di apapun. sini juga ada sate marangi, ada paket jadi nasi ayam kan, paket lengkap gitu. Sudah cukup lengkap lah, amenitasnya juga toilet, kemudian parkir gitu ya, udah tersedia lengkap lah, cukup. maksimal kalau gathering di sini berapa orang? Catering kemarin terakhir bisa nyampe 500 orang juga 500 bisa kan orang sini. bisa. Bahkan kemarin nyampe 2 grup ini 2 kelompok ya gitu bisa. Ya, jadi kalau teman-teman mau ke geothermal nanti aku cantumin nomor Kang Deden. Geoteater. Geoteater, sorry. Geoteater. Aku cantumin nomor kontak Kang Deden di sini. Jadi teman-teman yang di Jakarta mau tadi rappelling atau mau hammocking di atas ketinggian gitu, terus atau mau memang ada sedikit wawasan budaya yang ada di belakangnya tebing Pabeasan itu bisa kontak. Jadi gitu teman-teman. Selain di kota Bandung juga di pinggiran kota Bandung juga banyak tempat wisata yang asik-asik, salah satunya ini. Jadi, bisa di browsing aja nanti tebingnya seperti apa dan lain-lain, nanti bisa kontak Kang Deden. Ya di medsos ada Geoteater Hawu Pabeasan, TikTok ya, di IG TikToknya juga gitu. Di IG Tebing Hawu Official gitu. Oke, nanti coba aku Si cantumin satu di tim. bawah nanti. Teman-teman bisa lihat deskripsinya, nanti aku cantumin di bawah. Itu paling nuhun Kang Denya. Siap, sami-sami Kang nuhun, tos ngobrol. Bincang sore. Bincang sorenya. Kebetulan lagi ada event sama Abdi, jadi kebenaran juga ketemu Kang Deden yang bisa menjelaskan. Kalau aku datang takutnya ada yang salah, jadinya mending langsung ke Kang Deden. Iya. Oke kawan internet, sampai jumpa di video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Kalau teman-teman masih suka dengan videonya bisa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih. Ya, kita lihat sekeliling.